بأسماء فضلا وجودا من نال باكتساب منه بالمصطفى الرسول نهضى بكل سهل صلى وسلم ربي عليه عند الحمد والآل والأصحاب عدد الصحب والحمد لله بالبدء والثناء الحمد لله على نعمة الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk memfokuskan pembacaan perilaku. Kita acara selanjutnya pembelajaran pembelajaran aja gitu yang akan disampaikan. Pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Haja Sidayati kepada Ustazah kami persilakan. Yuk minum makan yang ada dimakan diminum. Yuk Mira ikut-ikutan Mira. Makan ntar kalau udah mulai nggak boleh. Ya mumpung. Baper amat ini dari mana? Mana aku aja piring. Nggak usah pakai piring lah. Nggak aja Ibu Mami. Nah buat wajib. Nanti aja. Ntar aja. Makannya jangan ntar aja ini mah. Ntar aja. Mau dia doang tuh muridnya. Orang kaya perutnya perih. Kata saja orang kaya perutnya perih. Oh, kalau di kampung kan makan jam 11, makan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا لعل رحمة ربي لا يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa
ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح. Masyarul hadirat rahimakumullah, ibu-ibu hadirat yang berbahagia, jamaah pengajian Majelis Taklim Al-Wafa hari Rabu pagi. Insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah, sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya dan kepada para pengikutnya. Terima kasih kepada Ibu pimpinan acara Mama Syafiq yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya untuk kita buka pelajaran setelah kita berzikir dengan pembacaan Ar-Rahman dan pembacaan tadi Wirdul Latif. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kirim pahala buat orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan mereka di sana merasa berbahagia mendapatkan kiriman hadiah dari kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, terima kasih juga atas kehadirannya. Alhamdulillah ini banyak. Kemarin kita cuma berempat ya, beneran hujan ya, beneran hujan, lagi sedang-sedang mau belajar, hujan jur aja. Ya ibu-ibu nggak pada datang deh nih, bener, udah rapi ya, takut sama air hujan ya, nggak apa-apa. Hari ini alhamdulillah banyak. Ditambah lagi satu nih, ya anggota baru, alhamdulillah. Man dalla alal khairi falahu ajrun wa ajru man amila minhu bighairi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari pahala orang yang diajak, tidak berkurang sedikit pun. Yang ngajak siapa? Yang ngajak Zulfa, ya. Ella diajak sama Zulfa, Mira hari ini diajak sama Zulfa. Mira datang kemari diajak sama Zulfa, Zulfa dapat pahala. Dapat pahala dari pahala yang Allah berikan kepada Mira. Ya jadi loh enak banget dong. Terus saya dapat apa kata Mira? Kata Ella, Allah sih ibu-ibu ya nggak hitung-hitungan nama kita, nggak hitung-hitungan kayak kita. Allah berikan juga pahalanya. Jadi pahala kita menuntut ilmu dan pahala menuntut ilmunya Mira dan Ella kepada Zulfa. Semakin banyak yang kita ajak, insya Allah akan menambah kita mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Zulfa. Mudah-mudahan Mira nggak cuma sekedar nyobain ya, cobain aja nggak apa-apa, cobain aja tapi sabar ya, biar sabar ngadepin kayak begini nih, iya ya rame ribut aja, apa tau yang diributin dulu. Mira dari mana? Oh dekat kelurahan. Gitu iya. Ibu suka kepesona juga ya, tapi nggak tahu di mana rumahnya Mira ya. Hah? Oh nggak jauh dari Kokom. Oh gitu iya. Nanti ibu nanya Mira di mana rumahnya di Kokom. Insya Allah pelan-pelan. Vera juga nggak tahu rumahnya. Yang udah lama ya. Yang tahu Astri doang rumahnya. Astri juga udah lupa. Soimah maksudnya mau ngomong Soimah kan pakai Astri. Setembongan kalau nggak tahu mah kebangetan ya. Iya, alhamdulillah
Ini Gampang-gampang main ke rumah. Iya teman kamu. iya. Nanti ngaji sekali-sekali ke rumah Vera gitu ya. Jangan sekedar main, kita datang ke sana ngaji di sana gitu. Kalau sekedar main mah nanti kita pelangak-pelongo mau ngapain. Tapi kalau ngaji kan enak ya, ada tujuannya. Terus ibu-ibu kemarin sempat ngomong-ngomong, nanti hari Lebaran kita nyate yuk gitu ya. Kata saya gini, besok nih sebab Lebarannya hari Jumat, kayaknya kebanyakan yang mau motong itu bukan hari Jumat, hari Sabtu. Nanti ibu-ibu datang kemari kagak ada dagingnya, yang bakalan ditusuk buat apa ya? Nah, jadi kayaknya kagak jadi deh tuh pas harian Lebaran. Paling-paling nanti hari Rebo lagi aja. Hari Rebo kita ngaji, kita makan, nanti dagingnya saya kasih ke Mama Gina aja, biar Mama Gina yang masakin ya. Di sini tinggal masak nasinya doang, ya, gitu, nggak apa-apa, ya. Ya terserah diapain. Apa Mama Sahla yang mau masak dari? Kayaknya yang paling pintar masak mah cuma Mama Gina doang ya. Oh, udah pintar. Oh, gitu. Ada dia mah mie rebus juga megar. Dan suka di absen. Suka di absen. Sudah. Ya iya mie rebus. Mie rebus sampai megar. Kalau ibu malah kalau mie rebus senang megar. Jadi tinggal telan. Ada yang suka tuh. Malah kalau misalnya dapat bakso atau dapat kan kalau di majelis kan masih ini gitu ya, masih rada-rada keras, nggak begitu ini. Tapi kalau yang lodoh tuh enak, tinggal telan aja gitu ya. Nggak usah dikunyah. Ya sudah ibu-ibu hadirat yang berbahagia, hari ini kita nggak buka kitab yang biasa kita buka, kemudian juga aturan hari ini buka Quran. Tapi karena berkenaan dengan bulan Dzulhijjah, di bulan Dzulhijjah ini udah masuk tanggal 1 ini. Ya Allah sayang ya, padahal pengen banget puasa di tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi kalau yang rajin nih Bu ya, ibu-ibu mah pada rajin tuh yang di sana tuh ya. Ibu-ibu yang pada di majelis salim tuh pada rajin-rajin puasanya. Jadi puasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 10 tanggal 10 maka gak boleh puasa. Lebaran itu namanya kalau tanggal 10. Jadi mudah-mudahan ini Dzulhijjah ini kan termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan salah satu daripada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah ada 4. Apa aja udah nih Bu, kalau masih ingat bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini Ashhurul Hurum. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah ada 4. Minha arba'atun hurum. Nah, di antara yang 12 bulan yang dimiliki oleh Allah, inna iddatash syuhuri indallah asyara. Allah punya 12 bulan. Ulang lagi nih Bu, ayo konsentrasi. Mulainnya bulan apa? Woi, sopat. Muharram. Safar. Maulid. Rabiul Awal. Rabiul Awal. Rabiul Akhir. Jumadil Awal. Jumadil Akhir. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Alhamdulillah pada hafal. Bukan hafal Januari Februari doang. Nah, dari 12 ini ada 4 yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Istighfarnya habis subuh itu sama habis asar atau habis zuhur, pokoknya antara zuhur asar gitu ya. Itu astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi naf'an wala darran wala hayatan wala nusyura. Yo imla.
Bahasa Indonesia aja. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu apa, habis sampai situ apal tuh ya. Wa atubu ilaihi taubata abdin. Taubata abdin. Ini dari kemarin nulis mulu kata Astri. Taubata abdin, udah. Taubata abdin. Udah bahasa Indonesia aja. Nanti baru PR. PR lagi. Ini aja belum diperiksa tuh yang kemarin. Taubata abdin zolimin. Zolimin. Nanti kan ibu kirim nih. Tinggal ada tulisannya di situ. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi naf'an wala darran wala hayatan wala mautan. Coba baca rame-rame astagfirullahaladzim. Udah tulisnya. Yuk astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi. Bukan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi naf'an wala darra wala hayatan wala nusyura 7 kali. Tadi belakangnya wajib. Tadi wala hayatan wala mautan. Wala hayatan wala mautan. Tadi bukan Apa? Nusyura. Iya. Salah. Makanya yang mana? Benar. Salah mau. Kalau hayatan mauta temennya. Berarti yang tadi Wala hayata wala mauta wala. Al-Qur'an alladzi la ilaha illa huwa taubat amdin zalimin la yamliku nafsihi naf'an wala darran wala mautan wala hayata wala nusyura. 3. Wala mauta wala hayata wala nusyura. Mautan wala hayatan wala nusyura. Yuk. Udah. Mautan, hayatan, nusyura. Pakai wa ya. Ayo, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi naf'an wala darran wala mautan dulu. Astagfirullah, dengerin dulu, ikutin ini dulu, perhatiin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubata abdin zalimin. Taubata abdin. Jangan taubatan. Taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala darran dulu. Naf'an wala darra wala hayata wala maut wala. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi naf'an wala darra wala mauta wala hayata wala nusyura wala mauta wala hayata wala nusyura.
Udah. Mautan dulu baru hayatan, baru nusyuro. Dah. Ayo lagi. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubata 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'a. Salah lagi. Darran wala naf'a wala mauta wala hayata wala nusyura. Darawalan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'a wala mautan wala hayatan wala nusyura. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'a wala mautan wala hayatan wala nusyura. Dah bener deh itu mah. Dah. Yuk. Darran wala naf'a, jangan naf'a wala. Wala naf'a. Wala naf'a. Asalnya naf'an. Tanggal 8-nya Wala hayata wala nusura. iya. Tanggal ibu-ibu terserah. Jadi yang paling cakep di bulan Dzulhijjah ini puasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Mudah-mudahan bukan cuman kita puasa di hari Tarwiyah doang dan hari Arafah, tapi bisa puasa mudah-mudahan ya. Ya Allah, ibu juga rada-rada kurang bisa yang namanya sama puasa. Jadi puasanya kalau bisa Senin Kemis ya. Kita ketemu nih sama Senin Kemis, besok Kemis, kemudian ketemu lagi hari Senin, ketemu lagi dengan hari Rabu, Kamis, Jumatnya Lebaran. Ya, kalau nggak bisa pun Senin Kemis nggak apa-apa deh. Apa hari Rabu dan hari Kamis aja. Yang hari Rabu sama yang hari Kamis ini jangan sampai enggak. Itu dia puasa yang pertama. Di hari Rabu itu puasa Tarwiyah, yang hari Kamisnya puasa Arafah. Tanggal berapa sih? Tanggal nggak tahu tanggal ininya. Pokoknya sebelum Lebaran. Kan Lebaran tanggal 6 ya? Oh, tanggal 6. Oh, tanggal 6. Jadi tanggal 5, tanggal 4. Tanggal 4 hari Arafah, hari Tarwiyah. Tanggal 5 hari Arafah. Banyak yang nggak ngerjain hari Tarwiyah, ngerjainnya di Arafah doang, biarin aja ya. Kemudian besoknya kita kurban. Yang mau kurban, makanya ibu pesen nih. Saya pesen di setiap majelis talim, ibu-ibu hati-hati di tanggal-tanggal ini. Kalau ada yang suaminya dapat obyekan gede, jangan belanja. Jangan beli kulkas, jangan beli segala macam yang bentuknya gede, yang memungkinkan kita bisa kurban. Bisa jadi Allah sediain uang itu bukan buat dunia, tapi buat Allah. Ya, jadi sebetulnya kalau kita yakin sama Allah, kita punya niat buat kurban, Allah yang kasih. Ini kadang-kadang kita suka rada-rada kurang yakin, kurang berani, akhirnya nggak kurban. Jadi hati-hati ibu-ibu ya, nggak mesti yang punya suami aja, bisa aja ibu-ibu datang dapat pesanan, bantuin orang kawinan, dapatlah ya. Misalnya ini 10 hari ini nih, hati-hati sama uangnya. Nabi itu disinilah
Kalau menurut saya nih ya, kenapa Nabi mintanya jadi orang miskin? Kan Nabi itu kalau kita miskin itu takdir. Tapi kalau Allah memang boleh kepengen miskin. Kata Nabi, Allah maj'alni miskinan. Jadi Nabi itu miskin itu boleh minta. Allah maj'alni miskinan, ya Allah, jadikanlah aku jadi orang miskin. Bisa jadi kenapa Nabi minta miskin, karena umatnya banyakan yang miskin. Jadi tahu bagaimana derita orang miskin dan bagaimana betapa dia tidak bisa melaksanakan kurban. Ya, jadi Nabi itu kurbannya 2. Yang satu buat umatnya, sembelih ini domba punya saya, peruntukan buat umatku. Jadi Nabi itu sayang banget sama umatnya, sampai-sampai kurban aja diperuntukkan untuk umatnya. Buat apa itu? Buat Nabi itu nalangin kita. Ngerti nggak nalangin? Ya, buat nalangin umatnya yang pada tahun itu nggak bisa kurban. Umatnya yang nggak bisa kurban udah dikurbanin sama Nabi kita. Terus punya satu lagi nih. Nah, ini baru kurban dariku untuk keluarga. Makanya kalau bisa, nih misalnya nih orang tua nih punya anak sekian, udah pada kerja. Andai pun nggak bisa semuanya kurban, adalah beberapa orang, 1 orang aja yang bisa kurban. Untuk apa? Supaya dalam keluarga itu ada kurban. Tuh, ya. Makanya orang tua kita suka begini, kurban nih. Kurban buat anaknya, tulis namanya. Nah, ini kurban nih tahun ini buat anak yang namanya ini. Tahun besok lain lagi, tahun besok lain lagi, malah sampai jatuh ke cucu. Itu mungkin bisa jadi ke situ. Ya, kenapa sampai kita namain? Tapi ibu-ibu jangan mentang-mentang kita udah dikorbanin sama orang tua kita, lepas sudah tanggung jawab kita untuk kurban mah ibu-ibu kalau akekah sekali dalam umur hidup kita. Tapi kalau kurban bukan sekali. Saya mah udah kurban, nggak begitu. Setiap tahun harus kurban. Hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Kenapa sunnah muakkadah? Karena enggak semuanya bisa kurban. Kalau diwajibin Imam Hanafi hukumnya wajib, tapi Imam Syafi'i tidak. Hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah bisa jadi kalau yang punya duit dia enggak kurban, maka dia berdosa. Tapi karena umatnya Nabi itu tadi banyakkan yang miskinnya, maka tidak mengapa tidak kurban. Jatuhnya kurban adalah hukumnya sunnah muakkadah. Nah, yang satu nih. Jadi Ibnu Abbas, misanannya Nabi. Ibnu Abbas anaknya Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas itu konglomerat, miliuner, konglomerat sama miliuner, kebanyakan duit siapa? Konglomerat duitnya miliaran gitu kan? Iya, ibu bingung ditanya. Konglomerat banyakkan duit siapa? Konglomerat apa miliuner? Ibu bingung jawabnya. Iya. Ya jadi konglomerat itu duitnya enggak rupiahan, enggak jutaan, tapi miliaran, triliunan gitu ya. Jadi ibu-ibu Sayyidina Abbas ini waktu belum masuk Islam dan putra beliau itu seorang konglomerat, pedagang. Terus pas udah, jadi jangan salah sangka. Islam itu, orang Islam zaman dulu itu banyak orang yang kaya, bukan orang yang miskin aja yang banyak, tapi orang kaya juga banyak.
Tapi anaknya Sayyidina Abbas milih nggak ngikutin Sayyidina Abbas, milih jadi juru dakwah. Juru dakwah tuh miskin. Makanya ibu-ibu yang pada ngajar biar sabar. Kalau ibu mau jadi orang yang duitnya banyak, jangan ngajar. Kerja. Ya, kerja, dagang. Makanya guru jangan disalahin kalau dagang. Ya Allah, udah ngajar dagang lagi. Ya, jadi sok kok saya dapatnya gede. Ya iyalah, guru matematik. Coba kalau guru Al-Quran. Ya, jadi memang sejarah dari dulunya tuh yang namanya guru itu ya duitnya pas-pasan. Gajinya nggak sampai puluhan juta. Kalau orang yang kerja sampai berapa juta. Ya. Cuman guru agama itu cukup. Di berkahnya itu yang membuat nggak kekurangan. Yang nggak membuat kekurangan, guru agama itu walaupun sedikit karena guru agama. Jadi guru agama sama guru matematik, guru umum itu beda. Iya. Coba deh guru balet, guru Inggris, guru fisika, guru matematik, bukan main. Privatnya lebih daripada guru agama. Ya jadi turun, jadi pindah profesi menjadi juru dakwah. Maka jadilah orang miskin. Orang dulu siap untuk jadi orang miskin. Dari seorang konglomerat. Pas giliran hari raya, ini Ibnu Abbas bawanya apa? Bawa daging, beberapa kilo daging. Kata sahabat ditanya, Ibnu Abbas nih, ya Ibnu Abbas itu bawa apa? Di kantong. Kata Ibnu Abbas, ini kurban Ibnu Abbas yang seorang miskin, bawanya cuma beberapa kilo. Saking apa? Saking pengen dia ikut serta berkurban pada saat itu. Makanya ibu sekarang saya ini mesen sama ibu-ibu. Nanti pas giliran tanggal 10 daging berapa duit? 125. Nanti besok bisa jatuh ya, bisa jatuh ya, karena semuanya nggak ada yang beli daging. Saya nanya deh, itu kan banyak nih tukang-tukang kambing, tukang-tukang sapi, itu di situ ada penyembelihan nggak? Enggak di situnya. Oh nggak ada, cuman jual doang. Gitu ya. Misalnya 150.000 sekilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kali 150 berapa? Sejuta setengah. Enggak apa-apa. Misalnya ada kambing 1,5 juta, jadi 150.000. Cari kambing, walaupun nggak memenuhi syarat, kurban. Kalau kurban kan mesti 2,5 juta. Ada kata Ustazah Yunus, kata Nunuk, itu ada 2,5 juta. Paling kecil, ibu beli 2,750. Kan ibu punya ponakan ibu jualan daging, jualan kambing, IM. Ada nggak daging kambing kurban yang paling murah? Ya anunya paling murah, kan duitnya nggak ada, ya. Ada 2,750 mah, gitu. Nah kalau Ustazah Junsi kemarin saya tanya-tanya itu 2,5 juta. Jauh ke 1,5 juta, dari 1,5 juta ke 2,5 juta jauh ya. Ibu cari tuh yang 1,5 juta. Ibu patungan, ibu potong. Ma'amila ibnu Adam min amalin fi yaumin nahri
ahabbu ilallah min firaqatid dam. Tidak ada kerjaan Ibnu Adam yang lebih dicintai oleh Allah pada hari nahar. Hari nahar itu hari penyembelihan, daripada menumpahkan darah. Jadi pada hari itu amalan yang paling cakep adalah amalan menyembelih, mencurahkan darah. Kalau Ibnu Abbas ini bawanya ke sahabat itu udah jadi daging, bukan satu ekor kambing. Jadi terserah ibu-ibu. Kalau ibu-ibu enggak, saya mah repot kalau kayak begitu, saya beli sendiri aja. Ya, jadi terserah. Yang penting hari itu gimana kalau ayam? Ayam kagak ada ya di dalam kitab ya. Adanya daging. Kalau nggak daging kambing, daging sapi. Tuh. Kalau ayam mah orang udah setiap hari ayam. Terus gimana dong? Potong-potong bagi-bagiin. Udah cuman 150.000 buat kita. Ya nggak apa-apa juga sih. Tapi bagiin, ya. Nggak dapat pahala sedekah. Tapi bukan kurban, jangan dibiasain itu kayak begitu. Ini mah buat yang nggak bisa kurban tapi pengen andil dapat pahala sedekah yang paling besar itu. Oh, kalau sapi mah ibu-ibu pahala kurban gitu. Jadi kalau yang punya duit mencapai 2,5 juta, rame-rame nih kambing, kasih nama. Siapa nih di antara ini yang belum pernah kurban? Tapi jangan ngiri juga ibu-ibu. Jangan merasa diutangin. Ini mah kan sedekah. Masa 150, ya? Kenapa? Banyak yang rada-rada kayak Nunung cerita gini, ya Allah, udah sampai malam takbiran itu sapi belum ada. Enggak malam takbiran lah, hari takbiran tuh. Jadi banyak yang nganterin daging. Karena memang kalau sapi itu kan kita patungan ya. Patungan itu kan ya mesti sama. Kalau 3 juta ya 3 juta. Kalau 3.750, 3.750 gitu. Tapi kan kalau beli kambing sepunyanya kita punya duit berapa nih? Gitu kan? Punya duit 2,5 juta cari gitu. Yang 2,5 juta. Tapi kalau kita ikut turunan nggak bisa begitu. Saya punya 2,5 juta doang nih. Pengen ikut urunan, pengen ikut apa sih tadi tuh? Ikut sapi. Nah, yang lain kira-kira mau nggak? Mereka 37,5, kita 27,5, nggak akan ada yang mau. Iya, jadi masing-masing lebih banyak. Akhirnya kambing sendiri, gitu. Jadi kalau misalnya ikut sapi, dapet apa? Rp3 juta. Ini mah bukan lagi ngomongin orang yang kurban, ini lagi ngomongin orang yang nggak bisa kurban, gitu. Kalau yang sapi, nih misalnya Soimah ikut kurban itu mah, kurban. Kalau sapi 7, nggak boleh 8 orang, iya. Jadi sapi 7, kambing 1 orang baru bisa dikasih nama. Kalau udah memenuhi syarat kurban. Kalau belum sampai memenuhi syarat kurban, kan kalau kurban kan emang ada kriterianya, ya harus udah kupak, nggak boleh ini, nggak boleh cacat, nggak boleh, pokoknya ada syarat-syaratnya yang diketahui oleh tukang kurban. Ya, jadi ini pelajaran mudah-mudahan bisa diamalin ya. Jadi terserah apa mau patungan beli kambing, beli ayam bagi-bagiin. beli ayam.
Orang sini katanya banyak yang beli ayam. Cuman kan ayam memang nggak ada catatannya ayam gitu. Jadi yang penting irokatud damnya itu ya. Kalau Ibnu Abbas bawanya kambing, bawanya daging gitu, daging. Dagingnya beberapa kilo, bukan 1 kilo gitu. Tapi terserah ibu-ibu, dulu kan barangkali murah gitu ya. Kalau sekarang kan udah mahal. Kemudian la yudahi anil ghairi bi ghairi, mana dia? Minal ghairi bi ghairi ini. Saya mah kurban. Alhamdulillah. Iya. Sapi ya. Oh gitu. Alhamdulillah. Nanti dapatnya pahanya. Dibagi 7 tuh paha. Paha 1 sama paha 2. Paha 1 gah banyak paha segini. Segini paha buat bertujuh deh tuh dibagi-bagi gitu. Nah ini kalau ada yang panitia nih, suaminya bilangin sama bapak sama suaminya, yang udah kurban jangan dapet, misalnya ditaruh nih di musola atau di masjid ditaruh, udah samain aja kata panitia nih, samain aja antara yang kurban dengan yang nggak kurban, nggak boleh. Yang kurban memang punya haknya di situ. Kalau kambing pahanya 1, ini kira-kira kalau paha 1 dapat berapa bungkus kalau dipotong-potong? Bisa 5 barangkali. Ini dia dapat 1. Besok agak dia kurban di musola itu. Kenapa? Habisnya saya disamain sama yang enggak kurban. Enggak kurban dapat 1, kurban dapat 5, dapat 1. Mendingan saya kurban sendirian aja. Kan jadi begitu ya. Musola masjid mesti terima kasih itu sama yang pada kurban. Apalagi sekarang kan masjid banyak gitu. Main-main ini-inian. Ya, main berebut nyari gitu. Siapa nih kira-kira yang mau kurban? Makanya kalau yang kurban ya mesti dibedain dengan yang enggak kurban. Jadi jangan juga yang kambing minta sapi. Saya kurban kambing, saya mah minta sapi bisa dibaginya panitia kalau sapi. Kalau sapi bisa dibaginya panitia. Ya saya kan kurban kambing, saya dapat kambing. Masa saya dapat kambing lagi, Bu? Bagi apa sebungkus mah sapi aja deh gitu, nggak apa-apa. Selama panitia ngasih gitu. Ini mangkrang kurban kambing mintanya sapi. Kalau dibagi silahkan ya. Wala yudahi anil ghair bi ghairi idnihi. Tidak boleh yudahi apa? Tidak boleh berkurban atas nama orang lain tanpa izinnya. Ya. Jadi misalnya gini. Nih siapa nih yang belum kurban? Ibu kurban nih misalnya, tapi boleh kurban. Belum misalnya. Ini mah lagi ngomong misalnya, ya udah. Mesti bilang nih, jangan pas giliran beli aja kambing terus nggak bilang-bilang atau samain sapi, nggak boleh. Harus izin, harus bilang. Bisa-bisa nanti dia tersinggung gitu kan, bilang. Terus wala an mayyitin illam yusabiha, dan juga tidak boleh berkurban atas nama si mayit yang udah meninggal yang enggak berwasiat. Ngerti nggak? Ibu kita udah meninggal. Kemudian kita kurbanin, tapi dia nggak berwasiat, maka dia nggak boleh dikurbanin. Tapi kalau dia berwasiat, wajib dikurbanin. Boleh dikurbanin, bukan wajib. Ya kalau wajib kan ini ya, wajib. Jadi kalau orang tua kita merasa, tapi nggak apa-apa juga kali ya, dia selama hidupnya nggak pernah kurban, kemudian dikurbani lagian waktu hidup kenapa nggak kurban, pas giliran, tapi itu atas nama
seorang anak yang berbakti gitu ya, tapi sekali doang. Kalau dia berwasiat harus ngerjain. Dan fa'in auso biha jaza, jika dia berwasiat boleh. Wa bi isoi taqaulahu wa yajibu tasadduq bi jami'iha alal fuqara. Nah, ini daging yang dikurbanin buat orang yang udah meninggal, enggak boleh dibagi-bagi buat yang lain-lain kecuali kepada fuqara wal masakin. Kurban ini kan dibagi 3. Kurban ini dibagi 3 buat siapa? Buat fuqara wal masakin, buat hadiah, buat keluarga yang berkurban. Sepertiga. Makanya sepertiga itu ya itu sepaha. Sepaha itu buat keluarga, buat kita dengan keluarga kita. Terus buat fuqara wal masakin sepertiga. Terus sepertiga lagi buat siapa? Buat fuqara wal masakin udah ya. Buat hadiah. Hadiah itu buat siapa? Orang kaya misalnya. Orang kaya boleh. Ya. Tapi juga nggak boleh dijual. Mau ini hati-hati nih. Saking banyak dapat kambing, dapat sapi. Bu, kalau yang rajin ada yang sampai berimop Bu. Iya. Tahun kapan gitu ngedengar. Dikejar itu Bu. Dikejar sampai banyak dapat. Misalnya, kalau dimakan sendiri silahkan. Dibagi-bagi lagi silahkan, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh dijual. Kan lumayan 10 kilo. Ya, nggak sampai 10 kilo deh kali ya. 5 kilo. Banyak banget dapatnya. Bagi dong. Bagi enak aja. Beli gitu misalnya ya. Beli. Nggak boleh. Walaisa limudahiha wala li ghairihi minal aghniya al-aql minha. Enggak boleh dijadikan sebagai hadiah. Jadi kalau orang kaya itu bukan sedekah. Kalau orang kaya itu adalah sebutannya hadiah. Dita'adzuri idnil mayit fil akal, karena udzur izin kepada si orang yang meninggal untuk bisa makannya. Jadi mesti izin sama orang meninggal, kira-kira bisa nggak orang hidup izin sama orang yang meninggal yang kita kurbanin. Bu, ini nih kurbannya saya bagi-bagi ya buat hadiah ke orang kaya, kira-kira gimana? Kira-kira nyautin nggak ibu kita? Makanya nggak boleh dibagi-bagi sama orang kaya. Nggak boleh dijual pula. Ini kiriman nih dari musola. Tapi katanya suruh bayar. Nggak boleh. Ibu ada di dalam sini. Nabi melarang dulunya. Nabi melarang mendiamkan itu daging korban selama 3 hari. Kalau udah lebih dari 3 hari, daging korban itu harus sudah habis. Ternyata ibu-ibu itu dulu. Kayak halnya dulu kita nggak boleh ziarah kubur. Perempuan nggak boleh ziarah kubur. Setelah itu boleh ziarah kubur. Nah ini juga begitu. Kan kadang-kadang ibu-ibu kita undangan sini makan daging, undangan sini makan daging. Ampe daging kita yang ada di freezer utuh, nggak kemakan, ya nggak? Belenak gitu. Ibu Tadayunsi itu kalau lagi masak daging nggak makan, baunya aja darah tingginya naik. Ada yang kayak begitu. Jadi ada orang yang nggak makan. Tapi saking ngeliat daging banyak, nggak nafsu makan daging. Pengennya malah makan yang biasa-biasa aja. Akhirnya apa? Akhirnya dagingnya yang di rumah nggak kemakan. Sampai beberapa hari itu nggak apa-apa. Jadi itu dinasah istilahnya ya. Jadi kalau ibu punya daging lebih dari 3 hari nggak apa-apa. Karena apa ibu-ibu? Karena kadang-kadang saking nanti nih tuh Ustaz Aceng tuh banyak tuh nanti dagingnya.
ya. Jadi ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan walaupun ada yang nggak bisa kurban, alhamdulillah ada yang bisa kurban, dan yang nggak bisa kurban kayak begitu tuh caranya tuh, ya. Ya nggak apa-apa deh, barangkali kalau emang terbiasa tadinya motong ayam gitu ya. Tapi nggak apa-apa motong ayam kali ya. Jangan korban perasaan. Buat bagi-bagi sedekah, masa sih buat sendiri. Ayam yang ngomongnya kan daging. Ya, daging. Beli daging ibu-ibu. Di mana ada tukang daging pada hari itu? Iya. Tutup. Ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu niatin ya, niatin insya Allah nanti Allah kasih rezekinya. Jadi kalau ibu nggak niatin, boro-boro, jangan pakai ngomong boro-boro, nanti malah nggak dikasih sama Allah. Insya Allah. Ada yang paling bagus, ada yang ya walaupun kita nggak bisa kurban 1 kilo, setengah kilo kita beli, insya Allah jadi dapat pahala sedekah di hari yang sangat mulia, insya Allah sampai 3 hari itu Bu, sampai 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13, tuh 4 hari itu adalah hari-hari di mana kita disunahkan untuk kurban. Nggak bisa di tanggal 10, tanggal 11. Nggak bisa, belum nemu nih duit sampai tanggal 11, tanggal 12. Tanggal 12 nggak bisa juga, tanggal 13 sampai zuhur. Kalau udah asar udah nggak bisa. Jatuhnya udah sodako. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, dan nanti sampaikan sama suami-suaminya yang punya suami. Mira udah punya suami? Udah punya anak? Udah, alhamdulillah. Ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya pakai doa ituan ya, doa yang kemarin tuh. Terima kasih untuk diri kita Ustazah Hidayuni. Nah, kemarin yang nulis mana? Sambil diperiksa. Saya selaku pengacara mohon maaf atas segala kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang doa ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak. Ini mah Ibu nilai karena mau siapa yang baca? Doa akhir. Oh iya. Bacaan doa akhir yang akan dipimpin oleh Minjem pulpen. Siapa dah? Lah Elana ini, Mama Gina yang biasanya baca doa. Mama Gina nulis enggak? Agak. Iya, ditulisin. Tulisin sama Agak acik. oh, Bu Aji mau difotokopi ada bagus. Oh iya, tulisannya bagus ya? Nanti baca doa, tapi nggak aci itu. Coba deh nanti. Kalau Umi nulis lagi, kita tulis lagi. Tadi itu ditambahin dulu tadi. Itu mah kagak ada nilai. Nggak dikasihin. Enggak, baca doa dari situ. Aja baca doa. Besok nanti baru gantian ya. Nanti kita angkat kedua belah tangan kita untuk mengaminkan doa penutup. Astagfirullahaladzim. Baca Fatihah dulu, karena ini Allah Babiakil Fatihah. Ibu-ibu mari kita baca Fatihah. Selesai sudah talim kita pada hari ini untuk kok susah amat sih kalau ngajarin ya. Ibu-ibu.
Ibu-ibu selesai sudah pengajian kita hari ini. Ada kita bacakan Al-Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا آمين الله رب العالمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم ولك الحمد يا الله يا معبود. بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبشفاعة الفاتحة بشفاعة الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة. افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير وجعلنا والحاضرات من أهل العلم والخير ولا تجعلنا ولا إياهم من أهل الشر والخير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قولا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين يا رب العالمين. تبركنا من بني تبركا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا ولا ma yatba'una ya, pakai wala ya, wala ma yatba'una. Itu saking itunya itu dikebet. Ayo PR. Lah PR. Oh, dia mah udah ya. Udah. Belum aja tuh. Saya tadi kontak sama dia kan. Oh iya. Aku boleh. Belakang.
Baik. Ini wala ma'ana wala. Ayo, siapa lagi? Wala ma'ana wala. Siapa? Bapaknya sama siapa ini? Azam. Besok nulis ituan ya. Kemarin nulis apaan tuh Astrid? Yang PR. Enggak, apaan itu yang PR kemarin? Hah? Oh, doa ini setelah sholat fardu. Bikin sendiri atau gimana? Yang ada di fikih. Saya dipikir yang pink. Yang urutannya astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wa la syarikalah. Terus Allahumma ajirna minan nar. Ya kan kemarin Allahumma ajirna minan nar. Zulfa, itu apa? Udah ini doanya. Doa apa? Yang zikir. Oh, zikir, wirid. Kalau itu kan lengkap tuh yang di fikih. Ya. Enggak ini. Tapi saya Allah ma'ajirni minanna saya lupa Saya nggak tahu disuruh tapi udah nulis ditulis. Apanya? Tapi nggak tahu itu urutannya itu. Oh enggak, yang doa itu dulu. Itu mah ini Oh. Baji. Yang apa? Bukan yang ini. Apa? selesai sholat. Oh ini doa akhir. Nggak tahu disuruh tapi saya udah nulis. Loh, cakep. Belum Ditulisin. Oh iya, minta tulisin aja nama Ustadz. Itu aja di fotokopi. Enggak ini saya ntar mau nulis juga sih saya. Fotokopi dulu Mi. Ini Kak, Buat itu buat laminatin aja satu ya. bilang sama Ustadz, ini jangan jadi langsung aja nih, jangan pakai ginian, langsung begini nih. Jadi jangan ginian nih, langsung seret gitu. Ini jadi nggak ada pakai ginian ini aja langsung nih. Ya. Itu Baji susunan yang zikir habis Aduh, sholat. ini mana? belum diperiksa. Nah ini juga Fatihah juga langsung aja begini. Jadi jangan pakai rumah. Oh iya. Langsung aja begitu tuh. Nah begitu aja langsung tuh. Langsung begitu. Tuh Abi Mu'jizatil Fatihah juga udah langsung aja. Tuh Mu'jizatil Fatihah. Fatihah langsung begini aja tuh, langsung begitu tuh. Zikir Baji. Zikir. Ini yang itu akhir kalam minaknya mana? Udah ya kemarin. Oh iya kemarin udah masuk ya kemarin. Oh iya. Mira makan Mir. Iya dari mana? Katanya ada yang kurang, apa nih yang kurang? Ininya. Pokoknya saya minggu depan aja ya. Iya. Nggak tahu. Iya. Sini.
Pokoknya yang ada di kuping kan dikira setelah Dan satu buku sih ya. Cuma jadi nggak lecek-lecek. Iya, nanti mah di buku aja. Heeh. ya Mi disuruh lagi ya Mi teman Dia udah pada nulis. Tapi dia kalau nulis sendiri juga. Jangan motokopi. Jangan. Nulis masing-masing. Yang penting kebaca buat dirinya. Wala taj'alna boleh ya wala taj'alna wala. Minta tulisin aja sama Azam. Ini mau kan lagi nggak bisa. Iya, ini tuh. Wala taj'alna wala iyahum. Yang boleh makan nggak? Masih boleh makan. Mira nanti nulis ya, melihat dari Zulfa ya, minjem. Dari kemarin. Dari kemarin guru. Allah majal jam'ana hadza marhuma hu waja'al tafarruqana min ba'di tafarruqin ma'sumi la tajrilahu ma fina wala minna wala ma'ana wala ntar aku ngomong Saya rapin dulu, rapi. sekarang tapi mau jemput dulu wala mayat banguna. Mau pulang nggak apa-apa. nggak apa-apa ya Bu Haji Nggak apa-apa. Ininya rapiin dulu. ya iyalah Wala mayat banguna. Bukan, kasihan bapak, suka bapak yang rapiin. Mayat banguna. Ibu mah suka rajinnya waktu mau ngaji doang. iya Pas udah ngaji Bu Haji udah ke dalam tuh tau udah ngaji tinggal gitu. Alamat udah dirahmati Pak Haji mulu. Ya arhamar rahim, ya arhamar rahim. Allah maj'al akhira kalamina. Ya udah kalau mau ngejemput, yang mau jemput dah. Ada itu tuh, ada Ella yang gulung. Allah maj'al akhira kalamina minad dunya. Umi nasi kamu ininya nih. In dan Iya, mana ya teman Cire? Umi mana ada nggak beli dia mau selalu Kalau mana yang di sini, temannya teman Cire. Dia kayak ada nasi ya. Cuma kasih terigu aja kita sambal. Kasih sedikit. Bikin darah kan kalau bikin banyak. Piringnya ya. Oh. Iya. Kurang. Kalau di umur segitu kurang ya. Buset, berapa dong? Wajib mau pakai sambal Enggak pedes kok. Boleh. Kan udah dakwahum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. yuk depan aja lah gue belum lah Apaan? Itu dikit. Tapi yang bisa mati aku itu. Yang dikit itu ke dikit mana? Apa? Urutan dikit yang ada di buku ada yang pikir yang yang Allah ma'anta salam Allahumma ajina minanar kayak gitu. Saya malah Allah mata salam saya gak tulis, cuma langsung bikin aja. Wajib apa dulu Iya. Kalau saya Allah mata jalan ditutup sih jangan apa ya? Bu Tati Tadi kemarin nggak lewat situ tapi tadi saya pagi lewat situ nih belum mulai ya masuk satu. ya foto.
Wah, ini pasti kagak dimatiin. Alah, lupa. Mati. Jalan dia. Jalan itu.